Tahukah kalian, kenapa di Jawa Barat, pasca peristiwa gerakan 30 September, tidak ada pembantaian massal terhadap para pendukung G30 SPKI? Kenapa pula, Jawa Barat tidak menjadi wilayah basis di mana kekuatan PKI begitu merajalela dan menguasai hingga ke pelosok seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Kenapa pula, bukan wilayah Jawa Barat yang kemudian jadi basis perlawanan sisa pendukung setelah gerakan 30 September gagal seperti di Blitar Selatan di Jawa Timur, atau di Komplek Merapi Merbabu di Jawa Tengah? Padahal, dari sisi geografis, wilayah Jawa Barat mendukung untuk sebuah perlawanan dengan model perlawanan gerilya. Setidaknya, hal itu sudah dibuktikan oleh pasukan divisi Siliwangi ketika harus menghadapi militer Belanda pada masa Perang Kemerdekaan Jilid 1 atau Jilid 2. Bahkan, pemberontakan DITII yang begitu lama dipadamkan. Salah satunya karena faktor geografis yang dimanfaatkan mereka untuk melakukan perang gerilya menghadapi operasi militer TNI. Ada yang bilang, pendukung PKI tidak sekuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini juga bisa jadi salah satu faktor kenapa gaung pemberontakan PKI pada tahun 1965 tidak sekuat di Jateng dan Jatim. Tapi ada juga yang menilai, karena faktor divisi Siliwangi, salah satu divisi legendaris yang sejak dulu dikenal anti-komunis. Ya, divisi Siliwangi adalah divisi tempur yang diandalkan pemerintah Republik pada tahun 1948 untuk menumpas pemberontakan PKI yang mulai diletuskan dari Madiun. Siliwangilah yang menghancurkan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Dan banyak kemudian para perwira Siliwangi yang ikut menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian menjadi para perwira anti-komunis garis keras. Dari pengalaman langsung menumpas pemberontakan PKI, membuat sebagian besar perwira Siliwangi bersikap selalu waspada ketika PKI kembali bangkit pada tahun 50-an. Setidaknya itu terbukti dengan siasat yang digariskan Kodam Siliwangi mencegah penetrasi pengaruh PKI terutama di pedesaan di wilayah Jawa Barat. Maka, tidak heran jika kemudian operasi Kodam Siliwangi dalam menghancurkan G30 SPKI diselesaikan dengan tertib dan tenang-tenang saja tanpa gejolak berarti. Dan dalam waktu yang relatif singkat. Mengapa hal itu dapat berlangsung demikian? Menurut buku Siliwangi dari masa ke masa, hal itu berkat buah perjuangan dan kewaspadaan yang terus-menerus dari jajaran Siliwangi dalam mewaspadai penetrasi pengaruh PKI. Ketika pengaruh PKI mulai menggeliat kembali pada tahun 50-an, Kodam Siliwangi langsung membunyikan alarm kewaspadaannya. Ibaratnya, sejak pagi sekali Siliwangi menyadari akan bahaya yang pada suatu ketika pasti akan datang dari pihak PKI. Maka, pembinaan teritorial menjadi fokus garapan Siliwangi dalam mengimbangi agresivitas PKI dalam menguasai wilayah pedesaan di Jawa Barat. Pembinaan teritorial itu dilakukan lewat dibentuknya Bintara Pembina Teritorial yang diplot Kodam Siliwangi sebagai para pembina teritorial. Strategi Siliwangi ini jelas bikin jengkel para petinggi PKI. Karena mereka mendapat lawan yang sepadan dalam memperluas pengaruhnya. Tidak mengherankan jika kemudian orang-orang PKI menganggap para petugas teritorial Siliwangi sebagai penghalang. Saking jengkelnya, para bintara pembina Siliwangi ini dicap PKI, termasuk salah satu setan desa. Sudah barang tentu setan bagi PKI. Setan-setan yang menjadi batu karang penghalang terhadap rencana PKI dalam usaha mass forming dan mass unwinding di desa-desa yang merupakan pilar kehidupan berbudaya. Para bintara pembina itu dengan segala kesederhanaan fungsi dan penampilannya, telah memukul hancur pemberontakan PKI dengan G30S-nya pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Bintara-bintara pembina itu, di dalam fungsinya sebagaimana dirumuskan oleh ahli-ahli siasat Siliwangi, telah mengalahkan kader-kader PKI dalam hal kontrol atas desa yang merupakan tulang punggung strategi darat PKI. Bintara-bintara pembina itulah yang telah mengalahkan kader-kader PKI. Pendek kata, Siliwangi telah menghancur luluhkan strategi PKI, yang mengharukan bahwa bintara-bintara pembina itu sebagai hasil pemikiran jajaran Siliwangi di dalam usaha mengimbangi dan membuntukan strategi umum PKI di wilayah Jawa Barat. Belum pernah mendapat peresmiannya, hingga PKI memberontak lewat G30S-nya itu, tulis buku Siliwangi dari masa ke masa.
Menurut penulis buku Siliwangi, para bintara pembina itu dengan nyata telah menggoreskan karya juang yang tiada taranya dalam mempersiapkan teritorial beriklim sedemikian rupa, sehingga memberikan kemungkinan mutlak kepada jajaran Siliwangi untuk menghancurkan pemberontakan G30 SPKI dalam waktu singkat dan menyeluruh. Tidak heran kemudian PKI memasukkan bintara pembina sebagai salah satu dari ketujuh setan desanya. Ini bukti jika pemikiran dan siasat pimpinan Siliwangi menjalankan fungsi bintara pembina itu. Dengan dijiwai oleh jiwa Korps Siliwangi yang ditunjang oleh kehidupan berbudaya warga Jawa Barat. Tepat sekali sebagai jawaban terhadap ofensif PKI dengan segala taktik dan strateginya. Dalam pada itu, sukses jajaran Siliwangi dalam menanggulangi ofensif PKI di masa damai dan menghancurkan pemberontakannya yang telah disusun dan dipersiapkannya dengan begitu tekun. Rapi dan lama sekali lagi telah membukukan kebenaran akan keampuhan kerjasama yang mengena antara operasi-operasi teritorial, intelijen dan tempur untuk satu tujuan, menghancurkan musuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah karena faktor Siliwangi yang sejak awal selalu mewaspadai kebangkitan PKI, membuat wilayah Jawa Barat tidak bergejolak pasca peristiwa G30 SPKI, atau ada faktor lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika cerita yang diulas dalam video ini bermanfaat, silahkan like, share dan subscribe channel Intel Melayu. Dukungan kalian sangat berharga agar channel Intel Melayu ini semakin berkembang.